mungkin update soal kabar gugatnya Mbak Tamara ini seperti apa sih, Bang? Oke, kami datang ke pengadilan ini untuk mengecek karena udah ramai di berita, tapi undangan pemberitahuan atau relasinya belum datang ke tempat klien kami, tempatnya Tamara. Cuman yang kita lihat bahwa penggugat ini Richard Blazensky atau Rick, RICK-nya Rick Blazensky. Kalau kita lihat dari jejak digitalnya, bahwa Rick Blazensky ini adalah pengusaha kaya raya, abang paling tua yang masih hidup saat ini, yang menggugat adik kecilnya, adik bungsunya, yang jualan nasi, warung nasi di Bali sana. Jadi yang digugat adalah surat pernyataan tahun 2001, surat pernyataannya, surat pernyataan tahun 2001, bukan surat perjanjian, bukan surat kesepakatan. Jadi pernyataan itu bisa dibatalkan kapan saja. Pernyataan itu harus diuji kembali. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam ancaman. Kita lihat mengenai pernyataan itu dibuat bulan Desember tahun 2001. Ayah mereka meninggal bulan November, belum 40 hari. Jadi itu masih dalam tekanan ayah yang baru meninggal. Jadi kita akan uji di pengadilan bahwa tidak sesederhana itu gitu, mengenai yang didalilkan itu mengenai digugat gitu. Jadi bagaimana, kenapa abang paling tua yang masih hidup meminta adik paling kecil yang masih berumur 20-an tahun pada saat itu membayar setengah hutang-hutang bapaknya di rumah sakit. Kenapa tidak saudara-saudaranya yang lain? Kan mereka berlima, bagaimana dengan 3 yang lain? Begitu. Itu yang masih diuji gitu. Jadi nggak sesederhana itu. Kenapa hanya kepada Tamara saja, yang lain bagaimana? Gugatannya ini bagaimana? Sudah cukup nggak? Kita uji nanti. Itu tidak ada masalah. Bang, berarti gugatan itu karena biaya rumah sakit itu, Bang? Biaya rumah sakit. Abang paling tua yang kaya raya menggugat adiknya gitu. Adiknya ini pada saat itu tahun 2001 masih umur 20-an tahun, perempuan artis yang diminta oleh abang paling tuanya untuk dia bayar berdua gitu. Kan harusnya nggak begitu. Dan sekali lagi, ini bukan surat perjanjian, ini bukan surat kesepakatan. Perjanjian itu diatur di KUH Perdata pasal 13-20, ada syarat-syarat sah perjanjian. Nggak sesederhana itu gitu. Ini bukan Tamara tidak membayar uang pinjaman adik, ini bukan pinjaman biaya hidup, bukan pinjaman biaya untuk bisnis. Ini biaya orang tua yang dibebankan hanya kepada adik bungsu. Soal Tamara itu tidak mengakui dia sebagai saudara kandung. Tamara tidak mengakui. Ada berita seperti itu? Tidak. Kita tidak masuk di wilayah sana. Ini abang paling tua kepada adik bungsunya. Ini masih ada kaitan yang dengan villa hotel itu masih ya? Ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ini ditandatangani surat kesepakatan itu di hotel. Oke. Ini ada satu kaitan rangkaian besar yang berkaitan dengan hotel. Jadi Tamara membuat pernyataan itu di hotel. Itu yang lagi kita uji. Yang jelas ini tidak berdiri sendiri. Berarti memang terkait warisan betul? Oh ya, itu masih berkaitan gitu, masih berkaitan satu sama lain karena ini kan kakak beradiknya. Oke. Nah, sama yang berikutnya, kami mendengar bahwa Tamara dibilang tidak peduli dengan hotel. Ini logika berpikirnya ada di mana gitu? Tidak peduli dengan hotel. 19 tahun tidak pernah diundang. 19 tahun tidak pernah dilibatkan apa-apa. Bagaimana Tamara mau datang ke hotel? Seperti kita memiliki satu perusahaan TBK, bisa nggak hanya dengan kita datang setiap hari kepada perusahaan tersebut? Tamara juga ada aturan yang mengatur, namanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Perseroan Terbatas. Undang-undang itu pasal 82 ayat 2 mengatur apa? Mengatur untuk Tamara harus diundang secara patut, Tamara harus dilibatkan secara aturan-aturan. Itu namanya imperatif. Keharusan. Ada kaidah-kaidah perusahaan, pengelolanya itu diatur sama undang-undang gitu. Jadi nggak bisa dibilang Tamara tidak peduli. Ada lagi saya mendengar bahwa Tamara minta dividen. Logika hukumnya bagaimana?
minta dividen, diundang aja enggak kok. Lu bagaimana mau minta? Apa kendaraan, ranah apa untuk meminta dividen? Diundang aja enggak. Suatu hari Tamara didatangi di rumah untuk diminta tanda tangan surat utang. Disinilah persoalan. Tapi Cipanas itu milik Tamara ya, secara akta ya? Milik Tamara secara waris. Ya. Bicara mengenai akta 1, saya menghimbau penggugat untuk mari kita duduk di dalam mediasi nanti. Duduk, dan mediasi ini sebaiknya, kami himbau, sebaiknya dihadiri oleh prinsipal. Klien kami sudah konfirmasi bahwa mediasi nanti akan hadir. Tamara akan hadir. Nah, kami minta prinsipalnya juga hadir, bukan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Untuk apa? Kalau mediasi ini deadlock, apa yang kami lakukan? Kami akan mencadangkan upaya hukum baru. 2 upaya hukum baru. Yang pertama, bagaimana mungkin 19 tahun Tamara tidak pernah hadir di dalam RUPS, tidak pernah hadir, tidak pernah diundang secara patut, ada timbul akta-akta. Akta sudah pasti akan kami gugat. Bagaimana bisa timbul? Ada 4 aturan syarat sahnya RUPS. Yang pertama, diundang secara patut. Yang kedua, harus quorum. Yang ketiga, keputusan rapat. Yang keempat, risalah rapat. Diundang secara patut tidak, bagaimana bisa quorum? Kami akan batalkan semua akte, nanti berantakan ini. Kalau sudah itu berantakan, kami akan melaporkan pidana, dugaan pemalsuan, berantakan. Mari kita duduk, bicara, lupakan bisnis, kita bicarakan duduk dengan hati yang tenang, dengan kondisi yang baik. Kenapa? Energi kami sangat low. Klien kami, Tamara, sangat low energinya. Bang Johan, tenang-tenang aja Bang, kita low Bang energinya. Tuhan akan bersama kita Bang. Bagaimana logika hukumnya 19 tahun nggak pernah hadir, ada banyak sekali akta yang timbul. Come on, kan gitu ya. Jangan kita masuk ke wilayah-wilayah hukum baru. Gitu. Bang, tapi Rizal ini salah satu yang dilaporkan bukan sih Bang? Oh ya, kami lapor, sekali lagi, kami melaporkan adalah dugaan tindak pidana penggelapan yang kami laporkan di kepolisian. Setelah itu, kita terima kasih kepada pihak kepolisian, kami didudukkan dengan pihak terlapor. Sudah, yuk kita jual hotel sama-sama, kita tidak usah berbisnis bersama-sama, kita bersaudara aja. Hotel dijual, dibagi sesuai porsi, udah mari kita bersaudara saja. Tiba-tiba digugatlah kondisi seperti ini. Ini gugatnya akan kami patahkan. Berarti memang jual beli hotel itu sudah kelar ya Bang? Jual beli hotel dalam proses. Oh, dalam proses. Dalam proses penjualan, kami lagi cari pembeli bersama-sama dengan pihak penggugat ini, gitu, dengan kuasa hukumnya. Kita mau menjual bersama supaya tidak usah lagi berbisnis bersama-sama. Kita bersaudara saja. Bang, siapa tuh Bang jual beli itu? Usulan dari kepolisian atau emang dari di dalam perjalanan proses laporan itu akhirnya ditemukan format gitu, ya kita jual aja bersama-sama. Dan kami pun menyetujui gitu. Kami menyarankan dan kami menyetujui. Mereka juga bilang, yaudah kita setuju lah, kita jual aja gitu. Tiba-tiba kondisi seperti itu. Penjelasan lagi Bang, apa namanya? Itu dalam perjanjian tahun 2001 itu bersifatnya secara tertulis atau secara lisan atau ada MOU-nya Bang? Ini bukan perjanjian. Ini surat pernyataan, itu yang digugat sama mereka. Pernyataan ini jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1988. Ini tidak bisa dijadikan alat bukti apabila tidak ada perikatan setelahnya. Come on, ayo kita duduk bicara. Sekali lagi, kami ngajak bicara di mediasi nanti, karena hukum acara peradilan mengatur bahwa mediasi adalah salah satu acara yang harus dilalui untuk kita fight. Kita bicara, kita tenangkan diri, tapi kalau mediasi gagal, pasti kami akan mengambil langkah hukum baru. Bagaimana? Akta kami batalkan. Tamara tidak pernah menandatangani akta apa-apa. Silakan tanya kepada ahli-ahli kenotariatan. Silakan teman-teman media tanya. Apabila tidak pernah diundang secara patut, mereka akan bilang, oh kami mengundang. Pernah mereka mengundang 3 kali di koran. Tidak begitu caranya. Undang 3 kali di koran. Kok giliran mau nanda tangan surat utang datang ke depan rumah. Giliran undang 3 kali di koran. Ada 19 tahun ya, 19 kali harus diundang. Bicara laporan keuangan perusahaan ini rugi, ribut-ribut apa?
ribut-ribut apa? Cara membaca laporan keuangan, buka 1 tahun, tutup 1 tahun, buka 1 tahun, tutup 1 tahun. Jadi kalau 10 tahun ada perusahaan 6 kali untung, 4 kali rugi, tidak bisa dibilang secara keseluruhan perusahaan rugi. Jadi untung rugi itu harus dibicarakan setiap tahunnya. Oh ini rugi, kita apa ya? Ini kita ngutang deh, pinjam uang ke bank. Oh kita pinjam kepada pemegang saham lain. Oh pemegang saham tidak punya uang, kita jual aset. Oh untung bagi-bagi. Itu cara bacanya. Jadi nggak bisa dibilang perusahaan ini rugi. Yang berikut, saya disampaikan bahwa oh ini perusahaan sudah diaudit. Yang saya dengar begitu. Benar, kami mendapat informasi dari penyidik 5 tahun sudah diaudit. Ada 19 tahun. Baru 5 tahun diauditnya gitu. Yang lain kemana? Dan yang berikutnya, menunjuk auditor itu harus atas persetujuan kami. Kami harus dilibatkan gitu. Jadi baru diaudit 5 tahun, sisa yang lain belum diaudit. Dan auditnya sendiri kami bawa. Bang, pernyataan apa sih bang yang akhirnya digugat sama pihak? Saya kalau tidak salah bahwa ya uang biaya rumah sakit bapaknya untuk dibagi 2. Berapa total? Itu yang 4 miliar itu atau yang 3? Setahu saya itu di dalam gugatannya udah dimasukin, kalau saya tidak salah nilai $100-an ribu itu yang dibagi 2. $100-an ribu digugatnya jadi 34 miliar. Jadi ini yang wow. Tapi udah ada komunikasi belum bang dari Tamara sama Richard itu kalau misalkan Mbak Tamara nggak bisa membagi 2 pada proses perjalanan selanjutnya ini? Ya kita tidak punya komunikasi ke arah sana. Oh. Kalau hotel ini dilaporkan baik-baik, dijalani baik-baik dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah dari PT Perseroan, ada untung 50 juta saja misalnya 50 juta dibayar 19 tahun udah 1 miliar ya. Kan gitu ya, 20 tahun udah 1 miliar udah terbayar kan, misalnya hutang ini ada. Tapi ini kan harus diuji lagi. Jadi sekarang kami tidak dilibatkan di dalam perseroan, dalam aturan-aturan pemegang saham. Habis itu hutang bapak mesti dibayar sendiri. Nah, ini yang menjadi. Berarti dari awal hubungannya tidak baik di ya, Bang? perusahaan itu bang. Pemegang saham. Tapi pemegang saham terbesar siapa bang? Itu bang. Rick Blazinski. Kalau sendiri kabarnya di Amerika kok. Ya, beliau menurut jejak digitalnya beliau berada di California. Pengusaha kaya raya yang berada di California. Jadi itu buat yang pedagang ini kan kalau diwajibkan atau tidak boleh diwakilkan? Kalau ya dia bisa saja diwakilkan oleh kuasa hukum, tapi pada saat mediasi diatur sebaiknya untuk hadir para prinsipal. Tamara akan hadir dan tanggal 8 ini kami akan hadir. Meskipun kami belum diundang secara belum dilampirkan relas panggilannya, tapi kami akan hadir tanggal 8 ini karena kami adalah warga negara yang baik, Tamara adalah warga negara yang baik. Untuk kami bertanya sama pengadilan, kami belum dapat undangannya, belum dapat gugatan. Oke Bang, kondisi Mbak Tamara so far gimana? Dia sangat tenang ya, Tamara sangat tenang, Tamara ikhlaskan semua dan kami hanya tersenyum bahwa pada akhirnya keadilan akan timbul. Ini hanya masalah kita harus berjuang terus saja. Cuma sekali lagi, ini kalau dalam filsafat ya, ini majas alusio, ini metaforanya apa? Metaforanya bawang merah dan bawang putih. Berarti memang nggak dekat bang ya hubungan Tamara sama Richard ini? Ya hubungan yang ya beliau ada di Amerika, Tamara ada di Indonesia, ya hubungannya tidak baik. Kalau dalam sisi keluarga, berarti si Richard ini kakak angkat kah atau kakak seperti apa? Kandung tuh. Ya, satu bapak. Satu bapak. Oh, beda-beda ibu berarti ya? Ya, betul, beda ibu, satu bapak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Bang, udah